Selamat malam, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol, kita skip dulu sebagian besar masalah politik. Kita akan fokus eh, mengulas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu event besar datangnya Paus ke Indonesia yang ditanggapi beragam macam-macam. Orang yang berpikir dangkal tentang kemanusiaan, khususnya orang-orang yang merasa dirinya paling suci di dunia, yang punya sorga, gitu, yang sudah ngapling sorga, nah, mereka protes semua. Jadi paus datang itu kayak apa gitu? Ada yang bilang harus dideportasi, itu apa siapa? Si Alfian Tanjung ya. Saya pikir itu bukan Alfian Tanjung. Kita ganti aja namanya Alfian Canggung gitu. Karena dia canggung sama dirinya sendiri juga gitu. Pemikirannya dangkal sekali. Saya sih ngelihatnya dari dulu karena memang saya di rumah pun kami juga sudah kakak ipar saya juga Buddha, sepupu istri saya juga Katolik, jadi saya sudah tidak asing lagi gitu, dengan agama-agama lain gitu, karena agama itu tidak bisa didiskusikan begitu saja. Makanya Rabindranath Tagore kan bilang, kalau kita lagi ngumpul jangan bicara soal agama, karena nggak ada yang ketemu gitu. Nah, yang kita harus pahami adalah kedatangan Paus itu sendiri. Begitu adem dari awal, saya sudah mengikuti juga persiapan dari Roma ya, naik pesawat komersial biasa, turun pun dia minta dijemput pakai mobil yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia gitu. Makanya dia akhirnya pakai Innova tanpa ditutup kacanya, tanpa pakai kaca anti peluru, karena dia merasa dia nggak punya musuh dia itu gitu. Nah, besoknya waktu ada acara di GBK, Pak Jokowi pun menyamakan pakai Innova juga. Itulah hati yang sebenarnya bisa tertata seperti itu. Nggak perlu ada arogan, kedudukan, dan sebagainya. Nah, yang menarik sebenarnya dari apa yang terjadi itu, ada tulisan Dahlan Iskan tentang Paus, tentang Roma gitu. Jadi supaya kita juga melek gitu, nggak cepet moto gitu. Tulisan itu bagus. Jadi judulnya Nostra Aetate. Itu artinya zaman kita. Sebenarnya yang diceritakan Pak Dahlan Iskan di situ adalah konsili kedua tahun 62 itu memutuskan yang diikuti oleh Paus dan uskup sedunia bahwa Katolik itu mengakui bahwa ada kebenaran dan ada keselamatan di luar agama Katolik. Nah, ini saya pikir ini dasar mendasar sekali gitu. Apakah agama-agama lain bisa seperti itu? Saya Muslim ya, di dalam Muslim sendiri pun mungkin saya salah gitu, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita terlalu egois gitu, bahwa tidak ada orang lain yang masuk surga selain kita gitu. Itu saya pikir harus direview lagi, karena kalau seperti itu Tuhan ya nggak adil juga gitu kan, usil saja Tuhan ini kan gitu. Karena sebenarnya agama ya harus mendulukan kemanusiaan gitu. Jadi apa yang dilakukan Paus di Jakarta kemarin begitu luar biasanya. Saya pikir rekan-rekan dari Katolik juga persiapannya begitu luar biasanya. Tidak ada satu rumput stadion pun yang dipijak, tidak ada sampah yang berserakan, pulang dengan tertib. Dan saya dapat tulisan kemarin dikirimin dari Manado, salah satu kawan yang sekarang menjadi supir gokar, itu dia bermimpi malam-malamnya itu bahwa dia bagaimana caranya untuk bisa ketemu Paus. Dia Muslim. Dan alhamdulillah besoknya bisa entah seperti apa jalannya, bisa menerobos jalan bertemu Paus, bersalaman, mencium tangan. Itu dia sendiri sampai termangu, nggak percaya bahwa kenapa dia bisa menerobos lapisan-lapisan yang begitu ketat menjaga Paus. Kalau saya lihat Bu Sri Mulyani aja mau selfie nggak bisa gitu kan. Nah,
ini mukjizat atau ini apa ya, rezeki yang diberikan oleh orang-orang begitu begitu tulus mau menyambangi orang yang berhati baik itu. Hal-hal lain saya pikir saya nggak tahu apakah itu berketepatan juga gitu. Ada pada saat di GBK atau di istana kemarin itu ada burung putih yang melayang-layang satu gerombol di luar istana atau di atas GBK, saya lupa itu. Nah, uh, kita sekarang bicara soal Nostra Aetate yang ditulis Pak Dahlan Iskan itu. Jadi dari sana ternyata itu dikembangkan menjadi satu lembaga beasiswa yang sampai sekarang itu orang-orang Indonesia ada 6 atau 7 di sana yang dibiayai. Mereka semuanya dari kaum Islam, dari Gus Durian satu, ada Dewi Asparini, ada AA Rukmana dari Paramadina. Terus ada berapa lagi saya lupa. Tapi yang pasti yang di Jakarta itu ada Yusuf Daud, itu sudah lama kenal dengan dengan Paus. Mereka cukup akrab, makanya dikasih tahu sama penerjemahnya pada saat Paus mau datang ke Jakarta, karena beliau sedang di Jakarta. Itu ya menunggu rombongan itu datang. Mungkin saja dia ikut dalam rombongan itu kemarin. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa ada beberapa quote dari Paus yang saya kutip sejak beliau datang ya. Satu tentang jangan merasa dijolimi, dia bilang. Karena kalau orang merasa dijolimi, kita bisa marah dengan orang lain gitu. Itu luar biasa itu kalimat itu ya. Yang kedua, jangan menuliskan takdirmu. Jangan menuliskan takdirmu. Artinya, kamu boleh membuat target apapun, tapi semuanya kembalikan kepada Allah, itu maksudnya. Karena menurut beliau bahwa kita ini tidak ada yang sempurna. Kita punya orang tua tidak sempurna, kita punya pasangan tidak sempurna, kita punya anak tidak sempurna, kita punya kawan tidak sempurna, kita punya tetangga tidak sempurna. Apa saja tidak sempurna gitu. Dan kadang-kadang saling melukai. Kalau itu tidak disiapkan hati yang lapang untuk menjadi pemaaf, itu akan membawa dampak yang tidak bagus. Karena begitu kemarahan dilemparkan ke ranah-ranah sosial, itu yang terjadi seperti sekarang ini gitu. Jadi saya pikir kedatangan Paus kemarin itu luar biasa di tengah perpolitikan kita yang begitu memanas sekarang ini, kok tiba-tiba dikirim Paus kemari sehingga itu bisa membuat adem. Saya pikir kalau orang-orang yang meresapi itu, melihat itu, khususnya saya singgunglah seperti Mas Hasto, kan beliau juga Kristen atau Katolik, Dedi Sitorus gitu. Kalau mereka kemarin ikut hadir di situ, harusnya hatinya luruh. Jadi tidak terus meracau di ranah politik yang membakar-bakarin orang seperti itu. Karena sampai hari ini kita kan tahu, presiden kita ini loh, presiden yang luar biasa baiknya ini diserang terus ya. Ini tadi saya diundang ikut forum IKN gitu, terus apa lagi gitu, bela Jokowi. Saya pikir yang kayak gitu tuh harusnya diredam sajalah, karena gesekan horizontal, gesekan sosial itu tidak baik juga buat kita. Karena dibiarkan saja pun yang berceloteh di medsos itu ya 40 hari lagi kan habis gitu. Gibran dipitnah katanya pakai narkoba dan sebagainya, urusan Kaesang yang nggak habis-habis. Padahal setelah kemarin itu kan ketahuan juga siapa yang naik private jet. Tapi sudahlah ya, sudah dirasakan aja sendiri bagaimana. Tapi itu kan digoreng terus. Nah ini harusnya disudahi. Datangnya Paus ke Indonesia ini, begitu dia menghargai luar biasanya Indonesia. Dari pidato-pidato yang disampaikan itu berbobot semua. Yang disampaikan seorang Paus yang memang saya pikir karena dia cerdas ya. Jadi ngomongnya itu nggak ngelantur, pendek, padat, tapi jelas bisa kita terima. Apapun yang disampaikan dia itu, hati kita menjadi tertunduk malu sebenarnya gitu. Kalau kita masih bengok-bengok bahwa kita ini masing-masing mengaku yang terbaik. Ini sebenarnya obat buat kita lah. Jadi terima kasih rekan-rekan dari Katolik juga yang jumlahnya 8,5 juta di Indonesia sekarang, ya populasinya 3,1%. Itu sudah disambangi Paus, beliau mendatangi umatnya
Semoga semuanya menjadi berkah buat kita, buat Indonesia. Jadi dari sini kita belajar banyak supaya kita tidak meronta-ronta lagi hati kita ini untuk meninggikan diri seolah-olah kita lebih baik dari siapapun dari sekitar kita. Saya pikir kemarin itu ribuan manusia Muslim yang ada di situ ikut hadir mendengarkan itu. Jadi saya pikir banyak sekali yang ikut hadir. Karena kalau nggak salah saya ya adik-adik yang berjilbab dan sebagainya itu begitu ikut mengatur apa yang dilakukan di GBK kemarin. Sebuah event besar keagamaan atau bukan keagamaan lah. Sebuah seorang pemuka agama Katolik satu-satunya di dunia dan dia merangkap sebagai kepala negara sebenarnya untuk Vatikan. Jadi semoga beliau diberi kesehatan membawa kedamaian dunia. Karena apapun yang dia lakukan itu akan disoroti sebagai sebuah simbol perdamaian untuk dunia. Saya pikir kita harus menirunya, kita nggak usah malu-malu, karena semua yang baik harusnya kita bisa melirik. Kenapa kita tidak ikut becik? Gitu. Ya demikian. Semoga kita diberkahi, Indonesia diberkahi, ya. Paus juga terus diberkahi membawa kedamaian dunia. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi. Ciao.